Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Siapa bilang harta karun cuma emas dan permata? Abu Nawas, si jenius dari Baghdad, justru nemuin harta karun paling aneh di gurun pasir. Bukan emas, bukan perak, tapi sesuatu yang bikin dia langsung bilang, "Ya Allah, ini lebih berharga dari sekebun kurma dan selusin unta." Penasaran apa? Harta karun, aneh itu? Dijamin bikin kamu mikir, kok bisa ya? Bagaimanakah keseruan kisah Abu Nawas kali ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Matahari memancarkan cahayanya yang membakar, mengubah hamparan gurun pasir Arabia yang tak berujung menjadi lautan keemasan yang beriak di bawah hembusan angin. Setiap tiupan membawa serta butiran pasir halus yang terasa seperti jarum-jarum kecil menusuk kulit, sekaligus membawa serta janji fata morgana yang menari-nari di cakrawala, mengejek dahaga yang membara. Di tengah keagungan sekaligus kekejaman alam ini, seorang pria berjalan gontai, jubahnya yang dulunya berwarna cerah kini kusam oleh debu dan keringat, sorbannya yang longgar sedikit miring, seolah ikut menyerah pada teriknya hari. Dia adalah Abu Nawas, seorang penyair dan filsuf ulung dari Baghdad, yang kali ini, akal dan kecerdasannya tak banyak membantu menghadapi ganasnya alam. Abu Nawas baru saja menyelesaikan sebuah kunjungan panjang ke Basra, kota pelabuhan yang ramai, tempat ia seharusnya menyampaikan beberapa puisi baru kepada seorang saudagar kaya. Namun, perjalanan pulang terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Persediaan airnya sudah menipis hingga tetes terakhir, dan sepotong roti kering yang tersisa di kantung jubahnya terasa seperti batu. Dahaga mulai mencekiknya, membasahi tenggorokannya dengan rasa perih yang tak tertahankan. Lidahnya terasa tebal, menempel di langit-langit mulut. Ia mendesah panjang, "Ya Allah, mengapa Engkau ciptakan gurun selebar ini? Aku bahkan tak bisa melihat untaku sendiri jika terpisah sedikit saja." Untungnya, unta setianya, Badar, masih mengikutinya dengan setia, kepalanya menunduk pasrah. Keringat dingin membasahi punggungnya, meskipun suhu udara begitu panas. Setiap langkah terasa semakin berat. Keinginan untuk rebah dan menyerah begitu kuat, tetapi insting bertahan hidup mendorongnya untuk terus maju. Ia tahu betul bahaya berdiam diri di gurun yang luas ini. Malam akan datang, dan dinginnya gurun bisa sama mematikan dengan panasnya siang. Setelah berjalan berjam-jam, mata Abu Nawas yang lelah akhirnya menangkap sesuatu di kejauhan, sebuah anugerah di tengah padang tak berbatas. Sebuah gundukan pasir yang lebih tinggi dari sekitarnya, dan yang lebih penting, di puncaknya berdiri satu-satunya pohon kurma yang terlihat sejauh mata memandang. Batangnya yang kokoh dan daun-daunnya yang melambai seolah memanggilnya, menawarkan janji naungan dan, siapa tahu, setitik harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, Abu Nawas menyeret langkahnya menuju pohon kurma itu. Setibanya di sana, ia segera menjatuhkan diri, punggungnya bersandar pada batang pohon yang kasar. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Badar, untanya, juga berlutut di sampingnya, mendesah lega. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, membiarkan bayangan tipis dari daun kurma meredakan sengatan matahari yang tak henti-hentinya. Setelah sedikit pulih, rasa gatal di telapak tangannya mulai mengganggunya. Ia memutuskan untuk menggali sedikit pasir di bawah naungan pohon, berharap menemukan tanah yang lebih dingin untuk beristirahat. Gurun memang penuh kejutan. Kadang di bawah lapisan pasir panas terdapat kelembaban yang melegakan. Ia mulai mengais-ngais dengan tangannya, butiran pasir mengalir di sela-sela jarinya. Namun, bukannya menemukan pasir yang lebih sejuk, tangannya justru menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Abu Nawas mengerutkan kening. Apa ini? Batu besar? Ia pernah mendengar cerita tentang bebatuan aneh di gurun, tetapi benda ini terasa berbeda. Bentuknya terlalu rata, terlalu buatan. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelahnya. Dengan kekuatan yang tersisa, ia mulai menggali lebih dalam, menggunakan kedua tangannya seperti sekop. Pasir berterbangan ke segala arah, menempel di jubah dan rambutnya yang berantakan. Keringat kembali membanjiri dahinya, menetes ke matanya dan membuatnya sedikit perih. Namun,
Sensasi benda keras di bawah tangannya memberinya semangat baru. Semakin dalam ia menggali, semakin besar objek itu terasa. Ini bukan batu biasa. Bentuknya persegi panjang, permukaannya kasar dan terasa seperti kayu yang sudah lapuk. Abu Nawas terus menggali, dengan sabar membersihkan pasir yang menutupi objek tersebut. Setiap gerakan adalah perjuangan, tetapi kegigihan seorang Abu Nawas tidak mudah padam, terutama jika ada misteri yang harus dipecahkan. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa seperti keabadian, sebuah peti kayu besar menampakkan diri. Peti itu tampak kuno, dengan ukiran-ukiran aneh yang hampir usang dimakan waktu. Beberapa di antaranya terlihat seperti simbol-simbol kuno yang tidak ia kenali. Kayunya berwarna gelap, hampir hitam, dan diselimuti lapisan debu gurun yang tebal. Sebuah gembok besar yang berkarat tergantung di bagian depan, mengunci erat rahasia yang mungkin disimpannya selama berabad-abad. Abu Nawas terbelalak. Rasa kantuk dan lelahnya seketika sirna, digantikan oleh gelombang adrenalin yang membuncah. Apa gerangan ini? Gumamnya, matanya berbinar antara rasa lelah yang masih tersisa dan keingintahuan yang membara. Sebuah peti di tengah gurun pasir yang sunyi, tanpa ada jejak karavan atau pemukiman. Ini adalah penemuan yang luar biasa, mungkin sebuah peninggalan dari masa lampau yang terlupakan. Mungkinkah berisi harta karun? Atau justru sesuatu yang lebih misterius, bahkan berbahaya? Pikiran-pikiran itu berputar di benaknya, membangkitkan semangat petualangan yang selama ini tersembunyi di balik citranya sebagai penyair jenaka. Ia tahu, apapun isinya, penemuan ini bisa jadi adalah jawaban atas doanya di tengah gurun yang tak kenal ampun ini. Jantung Abu Nawas berdegup kencang, memompakan semangat baru ke dalam tubuhnya yang lelah. Penemuan peti kuno di tengah gurun ini jauh melampaui segala ekspektasinya. Rasa ingin tahu membakar dirinya, ia harus membuka peti ini. Mungkinkah ini peninggalan dari sebuah peradaban yang hilang, atau harta karun yang tak ternilai? Segala macam skenario berkelebat di benaknya. Dengan penuh semangat, Abu Nawas mencoba mengangkat tutup peti, tetapi peti itu terasa sangat berat, seolah isinya adalah batu padat. Pandangannya beralih ke gembok besar yang berkarat di bagian depan peti. Gembok itu terlihat kuno, terbuat dari logam yang menghitam dan dimakan usia, dengan lapisan karat tebal yang mengerak di seluruh permukaannya. Kunci, tentu saja, tidak ada. Pasti hilang ditelan waktu, entah di mana. Abu Nawas mencoba segala cara untuk membuka gembok itu. Pertama, ia mencoba menariknya dengan sekuat tenaga, berharap karatnya sudah rapuh. Namun, gembok itu tak bergeming, seolah menyatu dengan peti. Ia mencoba menggoyangkannya, memutar-mutarnya, bahkan sesekali menendangnya dengan frustrasi. Tak ada hasilnya. Aduh, bagaimana ini? Keluhnya, dahinya berkerut. Ia melirik sekeliling, mencari alat bantu. Ia menemukan sebuah batu pipih yang cukup keras, dan mencoba memukulkannya ke gembok. Tang, tang. Suara benturan logam bergema di kesunyian gurun. Percuma. Gembok itu terlalu tebal dan kokoh. Ia bahkan mencoba mencari ranting pohon kurma yang patah, berharap bisa mengungkit gembok itu, tetapi ranting itu terlalu rapuh dan mudah patah. Keringat kembali membasahi wajah Abu Nawas, kali ini bukan karena panas, melainkan karena usaha keras dan frustrasi yang memuncak. Rasa dahaga yang sempat terlupakan kini kembali menghantamnya. Ia kembali terduduk lesu di samping peti, memandangi gembok yang tak mau menyerah itu dengan putus asa. Pasti ada cara, gumamnya pada diri sendiri, meskipun suaranya sendiri terdengar tak yakin. Tapi apa? Pikirannya melayang, teringat akan berbagai teka-teki dan masalah pelik yang pernah ia hadapi di Baghdad. Biasanya, akal cerdasnya selalu menemukan jalan keluar. Namun, di tengah gurun yang sepi ini, dengan kondisi tubuh yang lemah dan pikiran yang terkuras, ia merasa buntu. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri dan menjernihkan pikirannya. Dalam kesunyian itu, sebuah ingatan samar melintas di benaknya. Ia teringat pelajaran dari seorang tua bijak yang pernah ditemuinya di sebuah kedai kopi di Baghdad bertahun-tahun yang lalu. Pria tua itu, dengan janggut putihnya yang panjang dan mata yang penuh kearifan, pernah berkata, "Nak Abu Nawas, ketahuilah, masalah yang besar seringkali diselesaikan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan akal. Pikiran yang tenang lebih tajam dari pedang yang paling tajam."
Kata-kata itu beresonansi di benaknya. Kekuatan sudah ia coba, dan itu gagal. Sekarang, saatnya menggunakan akal. Abu Nawas membuka matanya, menatap gembok berkarat itu dengan perspektif baru. Ia tidak lagi melihatnya sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai teka-teki yang harus dipecahkan. Ia mulai memeriksa gembok itu dengan lebih cermat, mengamati setiap celah, setiap lekukan, setiap bagian karat yang menempel. Ia memerhatikan ada sedikit celah kecil di sisi gembok, tepat di bawah lingkaran pengaitnya. Celah itu nyaris tak terlihat, tertutup sempurna oleh lapisan karat yang tebal. Namun, entah mengapa, matanya tertuju pada celah itu. Mungkin ada sesuatu di sana? Ia mengamati lebih dekat, mencoba memasukkan ujung jarinya, tetapi terlalu kecil. Tiba-tiba, sebuah ide brilian melintas di benaknya, secercah cahaya di tengah keputusasaan. Ide itu begitu sederhana, namun membutuhkan pengamatan dan kesabaran. Abu Nawas segera meraih beberapa butir kurma kering dari saku jubahnya yang lusuh, beberapa butir terakhir yang ia miliki. Dengan hati-hati, ia meletakkan kurma-kurma itu di atas tutup peti, beberapa inci dari gembok yang berkarat. Kemudian, ia menarik diri sedikit, duduk dengan tenang, dan berpura-pura tidak peduli, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa di gurun ini, keberadaan makanan akan menarik perhatian makhluk hidup. Dan benar saja, tak lama kemudian, dari balik sebuah batu yang sedikit menjauh, muncul seekor kadal gurun yang besar dan gemuk. Warnanya coklat pasir, dan ia bergerak dengan gesit, lidahnya menjulur-julur ke udara, mencium aroma kurma. Kadal itu mendekat perlahan, kepalanya bergerak-gerak waspada. Abu Nawas menahan napas, matanya tak lepas dari kadal itu. Kadal itu akhirnya mencapai kurma, menggigitnya dengan rakus. Setelah mencicipi kurma, kadal itu tampak gelisah, seperti mencari sesuatu yang lebih, atau mungkin ingin mencari tempat yang lebih nyaman untuk memakannya. Ia merangkak di atas peti, bergerak-gerak di sekitar gembok. Dan kemudian, hal tak terduga terjadi. Kadal itu, karena ukurannya yang kecil dan kegigihannya, secara tidak sengaja mencoba mencapai remah-remah kurma yang jatuh di dekat celah kecil di sisi gembok. Moncongnya yang runcing dan kakinya yang kecil bergerak-gerak di area itu, tanpa sengaja menggesek lapisan karat yang menutupi celah. Abu Nawas terpaku. Kadal itu telah menunjukkan sesuatu yang ia lewatkan. "Aha!" seru Abu Nawas, sebuah senyuman lebar merekah di wajahnya yang kotor. Bukan harta karun dalam peti yang terpenting saat ini, melainkan kunci untuk membukanya. Kadal kecil itu, tanpa disadarinya, telah memberikan petunjuk paling berharga. Ia telah menunjukkan bahwa di balik gembok yang tertutup karat, ada sebuah lubang kecil yang bisa dibuka dengan sedikit dorongan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan ketelitian. Akal, seperti kata orang bijak itu, telah membimbingnya. Melihat kadal gurun itu secara tak sengaja menunjukkan celah tersembunyi di gembok, wajah Abu Nawas berbinar. Sebuah senyuman lebar merekah di bibirnya yang kering, mengubah keputusasaan menjadi semangat baru. Akal. Ya, akal memang lebih tajam dari pedang manapun, gumamnya penuh rasa syukur. Ia segera mengambil ranting kecil yang tadi ia gunakan untuk mencoba mengungkit gembok, kali ini dengan tujuan yang berbeda. Ranting itu memang rapuh, tapi ujungnya cukup runcing. Dengan hati-hati, Abu Nawas mulai membersihkan lapisan karat tebal yang mengerak di sekitar celah kecil yang ditunjukkan oleh kadal. Ia mengorek perlahan, sabar, dan teliti. Butiran karat yang sudah rapuh mulai berjatuhan, membuka sedikit demi sedikit lubang rahasia itu. Tangannya gemetar karena antisipasi, tetapi ia berusaha keras untuk tetap fokus. Setelah beberapa saat, lubang kecil itu terlihat lebih jelas. Itu bukan lubang kunci biasa, melainkan sebuah mekanisme yang tertutup rapat oleh karat dan debu selama bertahun-tahun. Abu Nawas memasukkan ujung rantingnya ke dalam celah itu, mendorongnya dengan lembut namun pasti. Ia merasakan ada sesuatu yang bergeser di dalam gembok. Klik! Suara pelan tapi jelas itu bagaikan musik di telinga Abu Nawas. Gembok besar yang berkarat itu akhirnya terbuka. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, menahan debaran jantungnya yang kencang. Dengan perlahan, ia melepaskan gembok dari pengaitnya dan meletakkannya di samping peti. Sekarang, tinggal membuka tutup peti. Dengan kedua tangannya,
Ia mengangkat tutup kayu yang berat itu. Pelan-pelan, sebuah aroma segar, aroma yang tak ia sangka akan ditemukannya di tengah gurun gersang, mulai menyeruak. Matanya terbelalak lebar. Bukan tumpukan emas, bukan permata yang berkilauan, bukan pula gulungan perkamen kuno. Di dalam peti itu, tersingkaplah sesuatu yang jauh lebih berharga di tengah gurun. Sebuah sumur tua yang tertutup rapat. Bagian atas sumur itu terbuat dari batu-batu yang tersusun rapi, dan di tengahnya terdapat sebuah lubang menganga yang memperlihatkan kedalaman. Abu Nawas mendekat, lututnya lemas karena takjub. Ia mengintip ke dalam sumur. Airnya jernih dan bening, memancarkan kesejukan yang tak terkira. Sinar matahari yang masuk sedikit ke dalam lubang memantulkan kilauan di permukaan air, seolah sumur itu menyembunyikan berlian cair. Rasa dahaga yang sebelumnya mencekik kini terasa semakin menusuk, seolah memanggilnya untuk segera meneguk kesegaran yang tersembunyi itu. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera menurunkan kantung airnya ke dalam sumur. Sensasi dingin air yang menyentuh kulitnya saat ia menarik kantung itu kembali sungguh melegakan. Ia meneguk air itu perlahan, membiarkan setiap tetes membasahi kerongkongannya yang kering dan perih. Air itu terasa manis, murni, dan begitu menyegarkan, lebih nikmat dari minuman termewah di istana sekalipun. Ia meminumnya lagi dan lagi, hingga rasa dahaganya benar-benar hilang. "Alhamdulillah," serunya, suaranya parau karena emosi. Ini bukan hanya penyelamat bagi dirinya, tetapi juga potensi penyelamat bagi banyak musafir lain yang mungkin tersesat dan kehausan di gurun ini. Penemuan ini jauh melampaui harta karun materi. Ini adalah kehidupan itu sendiri. Ia mengisi penuh kantung airnya, dan juga memberikan minum kepada Badar, untanya yang setia, yang juga terlihat sangat lega. Air sumur itu seolah memberikan energi baru bagi mereka berdua. Abu Nawas merenung, memandang hamparan gurun di sekelilingnya. Bagaimana mungkin sebuah sumur tersembunyi di dalam peti di tengah tempat yang begitu sunyi? Pasti ada cerita di baliknya. Cerita tentang kearifan kuno yang sengaja menyembunyikan sumber kehidupan ini, agar hanya ditemukan oleh mereka yang memiliki kesabaran dan akal. Dari hari itu, sumur yang ditemukan Abu Nawas menjadi oase penting di gurun pasir Arabia. Para musafir yang beruntung menemukannya akan selalu bersyukur dan menceritakan kisah tentang sumur kebijaksanaan Abu Nawas. Dan ia, sang penyair jenaka, akan selalu menceritakan bagaimana sebuah masalah besar diselesaikan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan akal dan sedikit bantuan tak terduga dari seekor kadal gurun. Setelah dahaga terpuaskan dan energinya kembali pulih, Abu Nawas merasakan gelombang pemikiran dan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia duduk di samping sumur yang kini terbuka, memandangi air jernih yang memantulkan langit biru gurun. Bagaimana mungkin sumur ini bisa ada di sini, tersembunyi dalam sebuah peti, di tengah hamparan pasir yang tak berujung? Siapa yang membangunnya? Dan mengapa mereka menyembunyikannya sedemikian rupa? Pikiran Abu Nawas melayang jauh, membayangkan peradaban kuno yang mungkin pernah melewati atau bahkan mendiami sebagian kecil gurun ini. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang kota-kota yang hilang ditelan badai pasir, peradaban yang lenyap tanpa jejak. Mungkinkah sumur ini adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa dari kebijaksanaan masa lalu? Ia mengingat ukiran-ukiran aneh di peti kayu. Sekarang, setelah kegembiraan penemuan, ia mengamati ukiran itu lebih saksama. Beberapa pola terlihat seperti simbol-simbol air dan matahari, sementara yang lain menyerupai peta bintang kuno. Abu Nawas, yang cukup akrab dengan berbagai aksara dan simbol, merasa bahwa ukiran itu bukan sekadar hiasan. Mereka adalah pesan, sebuah instruksi, atau mungkin sebuah peringatan dari para pendahulu. Ia berpikir tentang kadal gurun yang telah membantunya. Betapa ironisnya, makhluk kecil itu, yang hanya mencari remah kurma, justru menjadi kunci untuk membuka rahasia besar ini. Ini mengingatkannya pada prinsip-prinsip hikmah yang sering ia sampaikan dalam puisi-puisinya, bahwa pelajaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang paling tak terduga, dan bahwa kesederhanaan seringkali menyembunyikan kebenaran yang mendalam. Abu Nawas menyadari bahwa penemuan ini adalah sebuah amanah. Sumur ini tidak boleh tetap tersembunyi dari para musafir lain. Terlalu banyak nyawa yang mungkin bisa diselamatkan oleh air segar ini. Ia membayangkan para karavan yang tersesat, para pedagang yang putus asa, dan para peziarah yang kelelahan, semuanya mencari setetes air di gurun yang kejam ini.
Ia memutuskan untuk menandai lokasi sumur itu agar mudah ditemukan. Dengan beberapa batu besar yang ia kumpulkan di sekitar pohon kurma, ia mulai menyusunnya menjadi sebuah penanda yang jelas. Ia membentuk sebuah tugu kecil yang mengarah ke lokasi sumur, dan bahkan menggunakan beberapa ranting kurma untuk menciptakan semacam bendera agar terlihat dari kejauhan. Kemudian, ia mengambil beberapa butir kurma dari pohon di atasnya dan menanamnya di sekitar sumur, berharap suatu hari nanti akan tumbuh pohon-pohon kurma lain yang bisa menjadi oasis yang lebih besar. Tindakan kecil ini adalah manifestasi dari rasa syukurnya dan keinginannya untuk berbagi berkah yang telah ia temukan. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Abu Nawas duduk sejenak di tepi sumur, merenungkan pengalamannya. Ia telah memulai perjalanan ini dengan kehausan fisik, tetapi ia mengakhirinya dengan kehausan spiritual yang terpuaskan. Ia telah menemukan bukan hanya air, tetapi juga hikmah, ketekunan, dan pentingnya berbagi. Kisah penemuan sumur ini akan menjadi salah satu cerita terpopulernya. Di setiap kedai kopi di Baghdad, di setiap pertemuan penyair, dan di setiap pasar, ia akan menceritakan kembali bagaimana ia menemukan sumur kebijaksanaan Abu Nawas di tengah gurun. Ia akan menekankan bahwa akal dan kesabaran, bahkan ketika berhadapan dengan masalah yang tampaknya tak terpecahkan, akan selalu menemukan jalan. Dan bahwa kebaikan yang dibagikan akan kembali berlipat ganda.